One-nya nggak akan baik-baik aja. Iya. Ini bisa banget diincer sama seorang Link dari seorang Hai ya. Tentunya lebih tidak, bisa dibilang mungkin nggak safe lah ini posisinya. Targeting sih aku ini Iya, gameplay. Mereka makanya. udah mulai targeting sih. Mengincar yang bisa diincar. Dan bahkan bisa dibilang dengan power goldnya Sadera bakal dilumpuhkan. Oke, kali ini Geekfam yang sekarang berada di dalam ujung tanduk. Dan langsung kita menuju ke area MPL Arena. Boleh minta tepuk tangannya. Let's go, let's go, let's go. Waduh. Untuk masuk ke dalam game yang kedua. Rencana jahatnya gagal ya adik-adik ternyata. Ada mau coba untuk rencana jahat tapi nampaknya kali ini belum berhasil. Oh, dia ketahuan Ketika ya. ketahuan langsung mundur lagi Langsung. rame-rame. Aku nggak Benar-benar. tahu rencana jahatnya apa, tapi setidaknya itu ada rencana jahat yang dimiliki para pemain dari tim Aura Fire. Sedangkan Godiva hampir saja terjadi first blood di sana, tapi nampaknya masih cukup mampu untuk bertahan kali. Dan tentunya kali ini para pemain dari tim Geekfam langsung melakukan rotasi ke arah jungle mereka juga. Iya, sementara dari Hai bakal coba diganggu oleh seorang Baloyski. Tapi ini bakal ditabrak balik sih sebenarnya dari seorang Hai-nya. Dan di mana Baloyski sekarang yang berada di posisi terancam. Balik lagi kali ini dengan guiding menambahkan di kali ini. Dari seorang Godiva menarik Jana dengan Cutie. satu Wah, buah gak ada escape. Spear of Glory. Dan Jana Cutie masih bisa mundur terlebih dahulu. Masih bisa di backup oleh seorang Elzura. Alright, dan nampaknya kali ini pertempuran agresif di early dan bahkan dengan adanya seorang Alzura, mereka percaya diri untuk membalikan keadaan. Dan Spear of Glory almost membuat first blood di tangan dari tim dari Aura Fire. Tapi ternyata cara kita berhasil mengamankan satu buah. Tumbang. Sayang sekali. Orange buff ditukar first blood. Tidak adil, samsak kali ini. Dan prediction by Axe, Aura Fire. Semuanya, oh my god. Oh, itu sayang banget tadi sih. Padahal memang ada kesempatan tadi untuk Jana Cutie kembali mundur ke belakang. Cuman ya, nasi sudah jadi bubur dan kita akan ngeriset kembali untuk permainannya. Dari Aura Fire, mereka agak tertinggal ya. Dari Hai mungkin nggak dapetin orange-nya, jadi levelnya agak sedikit di belakang dari Jana Cutie. Ente emang kadang-kadang ngopung. Ente kadang-kadang tapi lihat di depan sana. Luke level 4, Fluffy. Cuma satu invite Godiva masih level 3. Ini nampaknya membuat tim Geekfam Jana Cutie tidak terlalu takut. Belum ada Spear of Glory dan juga tidak ada lagi King's Call, nampaknya membuat tim dari Geekfam berhasil mendapatkan objektifnya yang pertama kali ini. Godiva Gila. mencoba menyelamatkan posisi dari satu buah purple buff, tapi Retribution is on point dari Jana Cutie. Ya. Membuat dia benar-benar mendapatkan 1 poin tambahan, yaitu objektif goldnya benar-benar meningkat cukup jauh dibandingkan seorang Hai. Dan Link tanpa purple buff di early game sudah dipastikan tidak punya power. Lumpuh dan satu-satunya yang bisa dilakukan adalah split push dan juga jungling. Iya, harus sabar dulu ya. Gak bisa Sampai- teamfight. Sampai menunggu Purple Buff muncul kembali, tapi Kabuki sudah menyelesaikan Windtalker kali ini. Oke, Windtalker first item buat Kabuki sendiri dan ya Aura Fire mereka akan bermain sedikit lebih pasif ya. Untuk sementara waktu karena ya mau gak mau kecuali memang ada damage lebih yang bisa dikasih. Tapi ya dari Fluffy sendiri kita tahu dia adalah hero tech. Oh, tapi lu kali ini bakal coba dikejar dan bahkan di retrieve itu saja. Dan bahkan, kena down dari seorang Luke-nya. Sehingga masih bisa ditarik balik kali ini dan tumbang di area atas. Sementara di area bawahnya, ini mungkin ngelihat karena satu pemain saja yang berada di area atas, kemungkinan di area bawahnya akan cukup ramai nih. Bro, pantas aja dia bisa ngecepat banget skill. Dia pakai yang cooldown. Iya, si cooldown Momo. reduction. Dia pakai cooldown reduction di sini dari seorang Fluffy. Lihat, dia stucknya dia malah ngandelin stack 3-nya terus, Bung. Dan dengan adanya Hai yang tertinggal dari segi goldnya, dikasih platingannya Fluffy-nya jauh dari turret supaya semua platingan full masuk ke arah seorang Hai. Benar. Wow, keputusan yang sangat baik untuk mengejar setidaknya ketertinggalan yang mereka miliki. Tapi Godiva telah memaksa Baloyski untuk menggunakan satu buah flicker yang tandanya invasi di arah jungle dari tim Auranya agak cukup aman. Setidaknya at least Baloyski nggak bisa sembarangan masuk banget. Tapi dia masuk dengan Circling Eagle kali ini memberikan poke damage ke arah seorang Godiva. Tapi di area purple match cukup ramai. Di mana satu buah momen polisi dibuka oleh seorang facehugger. Hai bakal menjadi incaran tapi Jana Cutie tumbang di area depannya. Fluffy hal ini akan menjadi pertukaran tapi dari purple buff masih bisa diamankan. Godiva mencoba untuk memberikan coveran ke arah seorang Hai dan hanya menjadi pertukaran 1 untuk 1. Di mana ini menjadi kerugian untuk Geekfam karena Jana Cutie tumbang, purple malah nggak berhasil untuk didapatkan. Bukan hanya itu aja, tapi lihat malah dari seorang Hai yang bisa invasi menuju ke arah objektif yang dimiliki dari Geekfam. Ketika udah ada Baloyski yang tidak bisa memiliki flicker, iya kan, harus mundur ke arah belakang. Aku nggak tahu kenapa mereka masih mencoba untuk memaksakan menuju ke arah purple buff. It's okay, tapi resikonya tinggi dengan tidak ada penyelamatan. Dan untungnya
Dari Hai memilih dengan sabar untuk mendapatkan orange buff terlebih dahulu ketimbang harus memaksa team fight lagi atau memaksa kontes ke arah Turtle, sedangkan dia sendiri tidak memiliki satu buat Tempest of Blade. Iya, tapi kali ini 3 pemain dikejar. bakal coba dikejar dari seorang Hai. Harus berhati-hati Deviant Sword-nya connect ke arah seorang Baloyski. Namun ternyata masih bisa bertahan cukup deg-degan ya itu Hai ya. Yes, Itu bukan ngetes aja. Itu namanya apa Cimomo? Itu ngebangunin aja, coba ngetes Ngetes nyali. ya. Iya, ngetes nyali aja. Itu kayak Nah. sebenarnya dia mau coba ngebait tapi nggak kemakan baitnya. Biar melek, biar Biar melek, biar melek. Aduh, dan buat teman-teman juga biar melek nih yang lagi nobar MPL, jangan lupa order GrabFood, ada diskon sampai 90%, langsung scan aja QR code yang di bawah sini. Alright, dan bahkan posisi agak cukup mulai mempersempit dari ketertinggalan aura yang cukup jauh. Tapi Jana Kitty di depan sana mencoba dipaksa one by one situation antara Hai dan juga Jana Kitty. Tapi memilih untuk mundur dengan Hai yang tidak memiliki satu buah purple buff lagi. Akan coba dikontes, ini posisinya agak berbeda. Hai kehilangan mid lane atau Hai akan bakal coba dipaksa menuju ke arah purple buff. Dan betul sekali, mereka memaksa Hai turun dari temboknya. Wow, ini Purple pressure buff lagi, nih. purple buff lagi. Pressure-nya terus diberikan oleh Geek Farm. Apakah dari Aura Fire mereka harus udah mulai fokus ke arah good lane-nya? Tapi Kabuki kali ini bakal coba dipukul mundur juga. Geek Farm mereka bener-bener bermain sangat amat agresif masuk ke invasi ke arah jungle-nya dari Aura Fire ini gak berhenti-berhenti loh. Ya, Ya. karena mereka punya power ya Pung ya. Mereka percaya diri dengan power dan juga skill mechanism mereka. Ya, dan Windtalker di sini masih untuk first item sih buat Hai, Berserker mungkin next itemnya dia, tapi dia nggak dapetin buff terlalu banyak juga, jadi bakal ketahan buat Hai. Tapi bukan berarti bahwa nggak bisa ngebalikinnya nanti buat Hai-nya, karena nanti pastinya distractionnya ini bakal keluar untuk Melissa dari Kabuki, karena Iya. Kabuki benarnya udah punya Demon Hunter Sword juga. Oke, mencoba menumbangkan Jana Kitty adalah salah satu keputusan yang kurang cukup baik kalau menurut aku pribadi sekarang. Karena dengan adanya dua item yang sudah dimiliki dari Jana Kitty, dia akan cukup struggle dan mereka sangat membutuhkan seorang Kabuki nantinya. Di arah bottom lane, dari Kabuki bahkan tertinggal jauh dari seorang Kadera yang sudah mengungguli dari posisi levelnya. Satu level dan satu objektif kembali didapatkan oleh tim Geek Farm. Mencoba untuk meninggalkan dari segi gold lane, tandanya daya team fight dari tim Aura makin lebih kendor. Sedangkan di arah top lane, mencoba untuk melakukan split push, tapi dengan cover yang cukup baik dari seorang Baloyski dan damage poking yang lumayan berasa. Membuat Hai kali ini agak cukup harus berhati-hati. Untungnya di cover dengan baik dan bahkan mereka akan team fight dari purple buff nampaknya kali ini Momo-chan. Sembari menunggu kali ini Godiva Spear of Glory-nya belum bisa menangkap ke arah seorang Elzura. Tapi dari Hai posisinya sudah mulai terlihat di area purple buff. Dan masih bisa di-secure harusnya purple buff ini tanpa bisa dikontes dengan cukup mudah oleh Geek Farm. Oke, tapi ternyata akan mencoba dipaksa tim fight dari top lane. Look yang terperangkap kayak di win. It's on point. Almost is never enough. Hampir saja sergapan yang dilakukan oleh para pasukan dari tim Aura menumbangkan pasukan Geek Farm, tapi di sisi sebaliknya Kabuki mencoba untuk menyelamatkan dirinya dari serangan Geek Farm di arah tengah. Kalau tadi pertengahannya jebol, ini bakal menjadi kerugian untuk seorang Hai. Karena Hai, purple-nya terekspos, tidak ada cover terhadap satu buah turret. Tim Geek Farm bisa masuk dari utara ataupun dari tengah. Bisa masuk dari manapun. Sementara kali ini buff-nya yang masih menjadi prioritas dan Hai sudah mulai dicicil oleh seorang Kadera. Untuk orange-nya masih bisa diamankan oleh seorang Jana Cutie sih. Tapi kali ini Fluffy, ini kelihatan memang Aura Fire agak struggle ya untuk permainan yang cukup agresif dari Geek Farm di game yang kedua kali ini dengan 4 ribuan lah perbedaan networknya. Tapi permasalahannya Aura Fire prioritas mereka untuk team fight pun kayak agak sedikit ketahan karena Elzura masih bisa ngecicil dengan satu buah Angry Gloom ya sih. Oke, kalau menurut aku Bung, mereka ini lagi nungguin gold power dari Kabuki. Kabuki Iya, keluar. mereka nungguin Kabuki sih sampai jadi dan makanya game ini akan di-drag menuju ke arah late game. Silakan Bung. Ya, sedang dapat by aksi sih masih dipegang oleh Elzura juga yang kita tahu di sini. Elzura ini bakal bisa meredakan mungkin agresivitas dari Godiva bersama dengan Fluffy dengan adanya Angry Gloom. Dan balik lagi, dari Aura Fire mereka harus menunggu. Sabar sampai dengan Hai-nya bisa dapetin purple atau sampai dengan Hai-nya bisa melakukan split push atau bahkan Geek Fam-nya lengah sedikit. Oke, kalau bisa aku bilang mereka akan melakukan satu buah team fight menuju di arah Geek Farm tengah dan bakal memaksa menuju ke arah satu buah Lord yang didapatkan Geek Farm. Godiva harus mundur ke arah belakang, dia nggak boleh terperangkap. Karena dengan ada Lord yang menuju ke arah pemain dari tim Aura ini akan membuat landing phase mereka dari tiga-tiganya jebol. Kabuki memang punya power dengan ada puppetnya, tapi dia nggak bisa menyelamatkan Lordnya. Karena Kabuki, seorang Melissa itu butuh badan. Badan satu-satunya mereka miliki adalah satu orang Fluffy. Fluffy ya. Godivanya untuk berada di garis depan, inisiator.
Tapi badannya mereka lepaskan semuanya ke arah seorang Fluffy. Oke, tapi kali ini dengan pergerakan dari Geekfam yang tidak berhenti-henti untuk masuk ke area jungle dari Aura Fire. Ini setiap bushnya dari Aura Fire gak bisa sembarangan injak. Mereka harus benar-benar hati-hati banget, apalagi dengan posisi dari Elzura yang selalu memberikan poke damage. Luke yang bakal coba untuk nahan dari area sisi sampingnya. Ini seakan-akan Aura Fire benar-benar dikandangin di game kita yang kedua kali ini. Dan sementara Lord udah mulai berjalan di area bawah. Di area midnya turretnya akan kayaknya bakal dibiarin aja begitu saya dipasrahkan jatuh ke tangan pemain-pemain dari Geekfam. Oke, tadi dia memaksa dengan satu Black Shoes. Udah ada informasi diberikan untuk para pemain dari tim Aura Fire. Tim fight dari bottom lane ini kemungkinan besar bisa diantisipasi dari tim dari Aura Fire. Kenapa? Black Shoes-nya bukan terlebih dahulu. Dan bahkan di sisi sebaliknya mereka membuka langsung dengan ini dia yang dipertanyakan dalam Momochan. Apakah akan dipakai atau tidak untuk ngebuka map di arah bottom lane. Godiva berhasil mendapatkan Paloski. Tapi tidak ada Black Shoes. Oh, Black Shoes-nya terbuka kembali. Look to dive. Kabuki berhasil menyelamatkan dirinya. Tapi ternyata di sana Hatonya aktif. Kabuki mencoba untuk bertahan semaksimal mungkin. Menuju ke arah base-nya. Dan Lord-nya berhasil dipecahkan dengan cukup baik. Dengan cukup cepat, sigap, dan Geekfam. Disiplin yang mereka lakukan, melakukan disengage ke arah belakang, itu sudah keputusan yang sangat mahal. Walaupun di posisi kali ini, mereka bisa menabrak lagi di arah tengah. Ini mungkin menjadi salah satu tabrakan yang mahal terhadap tim Aura Fire, Momochan. Sementara kali ini lihat di area midnya circling kalian connect dari seorang Baloiski. Tapi ternyata Kabuki menjadi prioritas utama dari seorang Luke kali ini. Sementara Luke bakal coba ditahan dengan satu buah fight kristal. Fluffy mencoba untuk menahan di area depannya. Tapi ternyata mid inhibitornya sudah pecah untuk Geekfam. Dan di mana Aura Fire mereka harus melakukan defense terlebih dahulu. Masih terkena cicilan begitu perih. Damage dari Angry Gloom seorang Elzura. Tapi Caldera mencoba untuk membuka weakness point dari seorang Fluffy. Tapi itu nggak akan jadi masalah karena meskipun mereka nggak bisa pecahin crossbow of tanknya, mereka udah mendapatkan 3 buah inhibitor turret dari Aura Fire. Bernafas lega ketika Caldera nggak berhasil ngebuka weakness point atas seorang Fluffy tadi. Yes, tapi Itu kalau mati satu, dipaksa end. yes, tapi itu guarding win yang bagus banget yang dipakai tadi. Karena Pakitonya juga ikut di belakang. Iya, Ada Luke ikutan di ya. belakang. Dan mereka dapetin satu pemain juga. Wow, oke. Dan ini masalahnya dari Aura Fire pun setiap Spear of Glory-nya nggak connect, ini bakal jadi marah bahaya. Lihat, semua dipukul mundur, terkena slow effect. Godiva mau tidak mau, suka tidak suka mengebuka satu buah King's Calling sehingga ngebuat Geekfam nggak bisa ngejar lebih jauh lagi ke arah Godiva. Alright, tapi lihat di sana Fluffy terlalu depan, tidak bisa diselamatkan. Dan bahkan mereka harusnya memilih untuk mundur. Melakukan kontes juga bukan hal yang baik untuk kali ini dengan adanya 10.000 gold difference. Geekfam membalikan keadaan. Lihat prediksi para caster mereka semua dipatahkan. Ketika semua caster berpihak kepada tim Aura dengan drop kali ini, Geekfam mematahkan dengan adanya satu buah kesempatan yang mereka miliki di saat menit 12, 11.000 gold difference dan Luke bahkan walaupun Pakritonya 33% win rate, tapi it's okay. Di game kali ini dia benar-benar bersinar. Ya, gue setuju banget. Dan Aura Fire mereka bisa ngembalikin dengan satu momentum. Tapi momentumnya ini yang susah untuk bisa didapatkan juga. Karena Spear of Glory-nya harus bisa hit lawan. Oke, udah mulai masukin ke arah base permain dari tim Geekfam. Fokus dengan ada King's Calling di depan sana. Reward Revelation di area berbeda. Elzura to dive. Tepakan lihat Fountain terbuka. Ini bencana. Siapa Soulblast menyelamatkan diri para pemain dari tim Geekfam. Tapi lihat base-nya. Hilang. Ditelan Domi. Geekfam berhasil mengamankan game yang kedua. Satu sama Israel.